selamat pagi. Perkenalkan, saya Dwi Haryani, Sarjana Farmasi Apoteker, CGP Angkatan 11 dari Surakarta. Untuk kali ini, saya akan melakukan praktek coaching Tirta dan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah saya lakukan dengan rekan CGP Angkatan 11 lainnya. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, sehat J? Alhamdulillah Bu Dwi sehat. Walaupun Alhamdulillah. ini suasananya mendung gitu ya Bu ya. Ini ya, Syahdu sekali. mudah-mudahan nanti tidak ya Bu, tidak hujan ya pas kita pulang nanti ya Bu ya. Oke. Iya. Ibu Setra, gini loh. Saya tuh kemarin sangat senang gitu mendapatkan ada notif WA dari Bu Cetra ya dan pengen ngobrol-ngobrol begitu nggih, karena jarang nih ya kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Oke Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan di sore hari ini yang syahdu ini Bu? Ya Bu, ini saya ada kegalauan nih Bu. Jadi kemarin itu pas saya mengajar di kelas, kebetulan tuh di Oke. salah satu kelas saya di kelas 12 fase F itu pada saat pembagian kelompok itu ada salah satu murid saya yang tidak mendapatkan kelompok Bu gitu. Jadi sulitlah untuk mendapatkan kelompok gitu. Oke, oke. Kemudian dari situ saya baru timbul ya pertanyaan-pertanyaannya kenapa ya ini kok ada anak yang tidak bisa membaur dengan temannya seperti itu. Oke, oke. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ini keresahan seorang ibu guru ya, yang sangat Iya, keren ibunya ya Bu ya, karena betul tadi Bu. tidak mau bergabung dengan kelompok diskusinya begitu ya Bu ya. Kayaknya nih memang permasalahan yang sangat krusial, sangat urgent untuk bisa kita selesaikan secepatnya gitu ya. Ibu, karena ini waktu kita sangat terbatas, sudah sore juga, mungkin kita hanya punya waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk mengobrol ya Ibu. Eh, Mari kita diskusi ya Bu. Mari ya. Siap Bu, iya. Oke. Oke. Ini kalau boleh tahu Ibu, dari Bu Citra sendiri, hal yang ingin dicapai dari diskusi kita itu apa Bu? Ya, saya itu pengen anak-anak saya itu memiliki hubungan yang baik ya satu sama lain. Kemudian otomatis salah satunya nanti kalau hubungannya baik, berarti saat ada kegiatan di kelas seperti diskusi kelompok itu semuanya bisa membaur gitu, saling bekerja sama satu sama lain. Jadi tidak ada seperti yang terpisahkan gitu ya Bu ya. Jadi pengennya tuh kompak, kemudian nyaman suasana kelasnya gitu. Oke, oke, Terus oke. bisa saling kolaborasi, saling kerjasama satu sama lain. Itu sih Bu harapan saya sebenarnya. Iya, Masya Allah Ibu ya, harapan yang sangat luhur ya Bu ya. Ya, Karena dari kolaborasi itu pasti mereka nanti akan bisa memunculkan hal-hal yang spektakuler untuk kehidupannya Bu. Oke Ibu, jika mungkin tidak keberatan, Bu Citra mungkin bisa membantu saya untuk mendetailkan permasalahan yang ada Bu, yang mungkin dialami oleh si anak tadi Bu. Ya, biar kita nanti bisa Bu Citra bisa lebih gampang gitu ya dalam mencari solusi per itemnya begitu. Monggo Bu Citra. ya. Baik Bu Dwi, jadi gini Bu, jadi ceritanya itu kan saya, kan kebetulan saya guru sosiologi ya Bu ya, jadi itu saya ngajar di kelas 12 F itu kebetulan saya menggunakan metode pembelajaran dengan diskusi kelompok pada waktu itu. Oke. Kemudian di waktu pembentukan kelompok itu saya menemukan ada permasalahan Ibu, karena itu kan saya kan ngajar anak-anak ini atau murid ini tuh baru kelas 12 ini. Gitu. Nggih. Jadi kelas 10-nya dan kelas 11-nya itu saya kan belum mengajar kelas tersebut, jadi belum tahu ada permasalahan apa di kelas gitu ya. Kebetulan pada waktu itu saat pembentukan kelompok itu saya kan meminta anak dibagi anggotanya 4-4 gitu ya Bu ya, satu kelompok. Kemudian setelah saya minta pada waktu itu uh, ternyata saya keliling per kelompok gitu Bu. Ini sudah terbentuk itu kemudian terakhir itu saya tanya siapa yang belum dapat kelompok gitu. Ternyata ada satu anak yang belum dapat kelompok gitu, cewek Bu anaknya, jadi perempuan gitu. Kemudian karena belum dapat kelompok, saya menawarkan ke kelompok-kelompok yang lain gitu. Nggih.
Terus saya tanya, apakah kamu mau ditambahi satu anggota, saya gitu kan, untuk Oke. ada beberapa kelompok itu ternyata ada kelompok yang menyampaikan dengan tegas bahwa kami sudah cukup bu anggotanya gitu. Jadi Oh, dengan anggota yang ada itu sudah nggak mau ditambah lagi oke. gitu. Dan Menolak gitu akhirnya Bu ya? menolak dengan halus lah intinya sudah cukup gitu. Kemudian saya akhirnya pendekatan ke kelompok cowok yang anggotanya cowok-cowok itu Oke. ada 3 orang anak yang anggotanya masih 3 kan cowok-cowok Oke. gitu saya dekati. Ini kan kamu masih 3 anggotanya seperti itu kan. Kemudian bisa nggak ditambahi satu lagi gitu. Akhirnya ya dengan agak berat gitu juga ya Bu ya itu akhirnya ya mengiyakan gitu. Mengiyakan sebelumnya ya dia anaknya sudah apa anaknya itu menjawab juga sebenarnya ke saya gini, kenapa harus gabung kelompok kami Bu gitu. Oh, Kok tadi kan pada nolak yang lain kok iya. kenapa harus kami gitu. Terus saya beri alasan kan kelompokmu baru 3 gitu kan. Kalau yang lain tadi kan sudah 4 sudah cukup. Gitu. Jadi saya berusaha juga untuk apa namanya ini ya Bu apa agar si anak ini tidak juga tersinggung gitulah Oh, dua-duanya betul dari betul betul. kelompok di anak yang satunya ini. Oke, oke. Nah, kemudian dari situ Bu Dwi, saya kemudian menganalisis ya, mempertanyakan juga kenapa ya ini kok ada anak yang agak susah gitu dicarikan kelompok, ada apa dengan anak tersebut itu menjadi tanda tanya bagi saya walaupun saat itu sudah terbentuk kelompok tetapi kan terbentuknya itu agak susah payah gitu loh. Oh, Sehingga kan menurut saya ada sesuatu yang salah di sini gitu. Ada miss ini ada apa ini gitu. Sehingga menurut saya itu sebuah permasalahan yang harus saya carikan jalan keluarnya. Seperti itu Bu Dwi. oke, oke, oke. Oke, luar biasa ya Bu Citra ya. Sudah berarti sudah sangat komplit untuk masalah mengidentifikasi masalahnya Ibu. Oke. Lanjut nih Bu nih dari permasalahan tadi ya Ibu Citra ya yang mungkin faktor penyebabnya bermacam-macam tadi gitu ya baik dari si anak, teman-teman dan lain sebagainya begitu ya Bu. Apa sih rencana yang akan Bu Citra lakukan untuk mengatasinya begitu? Iya. Mungkin bisa diceritakan. Oke Bu Dwi. Jadi saya itu kan dari kejadian itu sudah ada usaha Bu. Oke. Ya yang pertama saya ada usaha untuk mencari dulu faktornya gitu. Ketemu faktornya Bu itu jadi yang pertama setelah saya cari data gitu dari beberapa anak saya panggil secara pribadi gitu tidak diketahui oleh anak tersebut ya jadi temannya gitu saya panggil secara pribadi itu saya peroleh faktor yang pertama itu karena anak tersebut tuh jarang mau ini Bu membantu kerja kelompok jadi Oh, hanya apa namanya ya nebeng aja gitu ya oke. sehingga teman-temannya itu merasa kok ini nggak mau kerja hanya setor nama aja gitu jadi tidak mau berpartisipasi aktif lah di dalam kelompok. Terus yang kedua itu alasannya itu ini Bu katanya anaknya itu apa namanya kurang bersih gitu Bu, dari Oh, pakaian dan juga dari orangnya. Jadi, dari rambutnya mungkin, keramasnya mungkin ya Bu ya, kurang oke. bersih atau gimana, terus dari pakaiannya juga, sehingga anak itu kalau di dekat dia itu kurang nyaman, Oh, seperti itu. oke. Jadi rencana saya nanti, berikutnya karena ini saya sudah dapat info itu, rencana saya mau ini Bu, kerjasama dengan, eee guru BK dan wali kelas gitu Oke. untuk menindaklanjuti nanti jalan keluarnya gitu. Oh, Dari diskusi itu nanti mungkin saya akan ini apa namanya rencananya akan mungkin memanggil anak tersebut yang tadi dijauhi oleh teman-temannya itu untuk mendengarkan permasalahan apa yang dia hadapi di kelas, diawali dari itu ya Bu ya, baru nanti kita masuk ke permasalahan yang tadi terjadi ya misalkan tentang bagaimana kalau dia di kelas saat diskusi kita awali dengan itu dulu. oke. Gitu kemudian terus bagaimana dia merawat diri, terus menjaga kebersihan diri dari situ kemudian nanti kita
dari situ nanti anak biar juga mencari solusi juga. Jadi tidak hanya kita memberi masukan kalau kamu misalkan berkelompok dengan temanmu, kalau ada temanmu yang tidak mengerjakan, itu menurut kamu bagaimana? Seperti itu kan dibalik dulu kan kondisinya, mungkin ya harusnya kerjasama Bu, kita harusnya bagi tugas. Nah, oke, berarti kan dalam kelompok harusnya seperti itu ya, seperti itu kan. Jadi biar dia menemukan juga. Kemudian nanti harapan saya juga rencananya saya akan juga menggiring tadi untuk ini Bu, apa terkait dengan kebersihan ya, misalkan kalau baju apa namanya kurang bersih itu nyaman nggak sih dipakai seperti itu kan, misalkan kan ya enggak Bu, berarti kalau nggak nyaman harusnya seperti apa ya, ya harusnya dicuci pakai sabun kemudian disetrika seperti itu, kemudian tentang tadi tentang rambut misalkan tentang keramas itu seperti itu mungkin nanti kita gali-gali dan anak biar juga mencari solusinya sendiri, kita sebagai guru ya mengarahkan itu Bu. Saya rencananya mau melakukan itu dengan kerjasama dengan guru BK dan wali kelas Ibu. Mungkin begitu Bu. Insya Allah ya Bu ya, rencana yang sangat bagus ya Bu, senang banget itu mendengarnya gitu. Ibu, kalau tadi mungkin detail teknisnya sudah sudah dijelaskan ya tadi sama Bu Citra ya Bu. Oke Bu, kira-kira itu kapan Bu rencana eksekusi itu akan dimulai Bu? Uh, mungkin hari Senin ya Bu ya, kita sudah akan mulai karena ini kan sudah hari Kamis, besok Jumat, mungkin besok Seninnya karena besok Jumat saya harus koordinasi dulu dengan tadi teman-teman tadi dari BK dan juga mungkin wali kelas, kan mungkin BK dan wali kelas juga punya pandangan ya Bu, saya kan juga harus menyampaikan apakah temuan saya ini juga ditemukan juga oleh wali kelas, karena wali kelas kan kebetulan juga mengajar di kelas tersebut. Kemudian guru BK kan juga sering menerima curhatan dari anak-anak. Jadi menurut saya nanti Jumat rencananya koordinasi dulu dengan teman-teman yang guru BK dan wali kelas, baru nanti Senin mungkin kita akan menindaklanjuti dengan yang pemanggilan pada anak yang bersangkutan tadi untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke. Sip ya Bu, luar biasa ini ya. Tadi berarti kolaborasinya kan ada dengan guru BK dan juga dengan wali kelas ya Bu ya. Ya. Oke. Dari teamwork ini ya Bu ya, panjenengan guru BK, berarti kan panjenengan guru mapel ya Bu? Iya betul Bu. Berarti kan ada kolaborasi mencakup 3 guru tadi ya Bu ya. Harapan Ibu sendiri sebenarnya dukungan atau motivasi seperti apa yang Ibu harapkan dari kok merangkul teman-teman tadi begitu Ibu? Harapannya apa Ibu? Dukungan seperti apa? Oke. Harapannya kan kalau sesuai tujuan tadi ya, saya itu pengennya kan dalam belajar itu anak-anak merasa nyaman, kemudian bisa saling kolaborasi satu sama lain ya. Jadi harapan saya tidak apa yang terjadi di mapel saya ini nanti tidak terjadi juga di mapel yang lain, sehingga kita butuh segera menyelesaikan gitu. Karena ternyata setelah saya konfirmasi itu kan kadang ke anak-anak itu kan ternyata apa yang tadi terjadi itu juga mengganggu kenyamanan kelas mereka gitu, sehingga kan artinya kita harus segera saling kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang mungkin ini bagi sekelompok orang dianggap masalah apa ini, tapi menurut saya ini penting gitu, karena ini bisa dianggap kalau kita salah menangani ini, kalau salah melihat persepsi juga menganggap bahwa ini bisa menjadi sebuah bullying begitu, sehingga menurut saya harus segera diselesaikan karena biar hubungan antar mereka itu baik gitu, dengan saling memperbaiki diri tadi dari anaknya juga memperbaiki, nanti dari kalau anaknya sudah ada perbaikan kan otomatis teman-temannya juga akan responnya juga akan berubah juga. Akan ada Itu support sih system yang bagus Putri. itu ya. Oke. Ya. Kalau dukungannya Ibu harapkan dari guru BPBK dan juga tadi wali kelas seperti apa Ibu? Ya, harapannya sih beliau berdua ini bisa mendukung ya apa yang saya lakukan tadi atau yang saya rencanakan gitu ya. Kemudian nanti saya tidak mungkin melakukan pemanggilan itu secara individu ke anaknya. Kalau ya saya yang manggil nanti mungkin akan agak timbul kecurigaan ya Bu gitu, sehingga saya akan meminta tolong ke guru BK karena guru BK itu di sekolah saya terbiasa curhat gitu, menerima curhatan dari anak-anak, sehingga saya karena kan kasusnya itu kan terjadi pada saya dengan anak, saya sudah mencari faktornya dari teman-temannya yang lain,
biar tidak terlalu terlihat, saya itu pengen melibatkan wali kelas, guru BK dan wali kelas tadi, biar gantian memanggil gitu kepada anaknya itu agar tidak terlihat bahwa ini ada masalah dengan saya si anak ini gitu. Sehingga kalau dipanggil BK kan di kelas itu kebetulan sering Bu, jadi bergantian Oh, gitu loh untuk konseling gitu. Tidak gitu. harus yang bermasalah gitu kalau Oh, di BK itu kan konseling itu kan kadang guru BK-nya memang memanggil satu persatu anak yang mungkin membutuhkan teman sharing gitu. Lah nanti dari guru BK ini saya butuh untuk beliau bisa melakukan pemanggilan kepada anak secara khusus dan secara misinya secara rahasia gitu Bu. Jadi oh. tidak terlihat bahwa sedang ada permasalahan seperti itu sih Bu. Nggih, 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 nggih. Luar biasa ya, Bu ya. Kalau ini apa jenenge menurut Bu Citra sendiri ya, kolaborasi yang panjenengan lakukan dengan tim tadi itu akan bisa mencapai level berapa, Bu, untuk Iya. bisa menyelesaikan masalah murid panjenengan ini? Iya. Oke Bu Dwi, jadi kalau saya lihat sampai di saya yang saya kerjakan ini kan baru separuh ya Bu, baru ketemu faktornya itu baru di level 5 lah ya, sekitar 5 6 gitu. Di tengah karena baru ketemu faktornya dan perlu penyelesaiannya berikutnya yaitu Oke, tadi dengan melakukan pemanggilan anak, kemudian nanti baru sudah anak sudah ketemu solusi-solusi, nanti anak ada usaha untuk perbaikan si anak tersebut, baru nanti kita ke berikutnya anak-anak yang lain tadi di kelas bisa juga akhirnya menerima merangkul temannya yang sudah berusaha untuk melakukan perubahan sehingga target saya ya harapannya kalau waktu dekat mungkin nggak bisa sampai 10 tapi mungkin di angka 8 9 bisa ya Bu, tapi nanti endingnya tetap harapan. targetnya tetap 10 ya Bu, kekompakan kelas kan penting ya gitu. Betul, Tapi betul. untuk waktu dekat ini mungkin saya nggak muluk-muluk, nanti bertahap Bu. Mungkin Oke, dari nggak bisa langsung sekelas tuh kompak itu kan juga nggak bisa ya, 36 murid itu kan menyatukan itu kan ya susah. Jadi mungkin targetnya dari angka 8 9 gitu, nanti lama-lama kan pasti yang tadinya mungkin belum bisa menerima eh, bisa juga kan. suatu saat gitu. Jadi ya Oke. target akhir tetap di angka Udah selesai 10 belum? gitu. 10 ya. Kalau menurut Ibu sendiri, rencana Ibu target 10 itu bisa dicapai dalam waktu berapa lama Ibu kira-kira? Iya, ini mungkin saya mungkin targetnya kalau untuk kekompakan sampai satu kelas sampai 10 tadi itu mungkin saya butuh sampai sebulanan Bu lah ini Sebulan ya. waktunya gitu ya, Oke, sebulan oke. lah. Oke, oke. Saya sangat suka dengan optimisme dari Bu Cetra ya, Bu ya. Semoga semesta merestui ya, Bu. Semua Ya, lancar gitu amin ya, Bu. Bu ya. Terima Oke. kasih Bu supportnya. Ini Bu Cetra, begini. Untuk mencapai hasil yang sesuai tadi yang Ibu harapkan, otomatis di sini kan butuh komitmen ya, Bu. Butuh Ya. komitmen antara panjenengan dengan tim gitu. Jadi komitmen seperti apa sih Bu yang sudah disepakati oleh tim panjenengan dan panjenengan gitu? Ya. Ya, ini kita butuh saling berbagi tadi ya Bu, berbagi tugas ya. Jadi masing-masing harus menyelesaikan tugasnya. Dari saya tadi sudah menggali tentang faktor, kemudian nanti berikutnya guru BK juga akan bertugas untuk mendekati si anak yang bermasalah tadi, menyelesaikan masalah, dan nanti wali kelas yang akan berkomitmen terakhir untuk bagaimana mengguyupkan lagi atau mengompakkan lagi kelas tersebut. Karena kan sudah dibantu dari saya, kemudian guru BK, terus nanti endingnya itu wali kelas juga sangat berperan ini di dalam membentuk kekompakan kelompok gitu. Itu sih Bu, komitmen dari masing-masing kita menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan gitu Bu. Ya, Masya Allah ya Bu ya, sudah tertata dengan sedemikian rapinya ya Bu. Ini Bu Cetra, terus untuk memastikan bahwa rencana panjenengan itu apa ya, benar-benar berhasil guna ya Bu, jadi kayak benar-benar terrealisasi dengan baik itu seperti apa Bu? Bisa diulangi Bu? Oh, ini Bu, misalkan apa tadi ya kan Ibu punya rencana-rencana, punya harapan ya dan juga tadi apa sih komitmen tentang tanggung jawab itu ya Bu ya untuk cara melihat itu mengukur sejauh mana keberhasilan ya kan Bu. Dari proses itu tuh seperti apa Ibu? Mhm. Ya itu tadi nanti kita lihat tahapannya ya Bu ya. Jadi kita melihat apakah si anak ini
bisa diterima oleh berapa orang di awal, kemudian kita lihat progresnya, mungkin di minggu kedua sudah seperti apa, karena targetnya tadi kan 1 bulan ya Bu, nanti Iya, kita betul betul. evaluasi tiap, harinya seperti apa, nanti seminggu sekali kan bisa kita pantau, kita diskusi bareng dari, tim tadi, kita diskusi progresnya seperti apa gitu. Kebetulan Oke. kan kalau saya itu mengajar kan ketemu 3 hari seminggu. Oh gitu Bu. Dari 5 hari itu ketemunya 3 hari. Jadi kan insya Allah bisa memantau juga. Kemudian nanti kan dari wali kelas juga seminggu juga ngajar 3 hari juga. Jadi kita saling memantau di situ. Nanti kan di endingnya seperti apa progresnya, berapa persen yang sudah bisa menerima gitu. Dan nanti targetnya 1 bulan tadi bisa semuanya lah satu kelas bisa menerima anak tersebut. Ya, amin ya Bu ya. Seperti itu. Semoga tadi segala planning-planning gitu bisa terlaksana dengan baik dan hasil akhirnya juga sesuai dengan harapan Bu Citra dan tim ya Bu. Ya, Insya Allah ya Bu. amin Bu. Terima kasih Bu Dwi. Ya, sangat senang ini bisa ngobrol dengan Bu Citra gitu ya dengan semua keyakinan dan semangatnya Ibu ya. Mudah-mudahan Bu Citra tetap sehat ya Bu. Dan tadi Amin. setelah pekan depan kan Ibu mau ada tadi ya tindakan ya. Mungkin dari Ya, setelah itu nanti Bu kita bisa lanjut untuk berdiskusi ya Bu ya tentang ya, prosesnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan tadi seperti rencana Bu Citra 1 bulan itu sudah bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Semua ya, teman-teman sekelasnya itu bisa menerima tadi murid Ibu dengan baik. Begitu ya Bu Citra ya harapan ya. kita ya Bu. Ya Bu Dwi, Ya, siap Bu Dwi. ini Bu Citra mohon bertanya ini Bu Citra bagaimana nih apa perasaannya setelah bisa ngobrol kita melakukan sesi coaching seperti ini mungkin Ibu? Alhamdulillah Bu Dwi bebannya berkurang ini yang tadinya mungkin agak bebani pikiran sama beban di badan ini Udah. agak berat ini. Akhirnya bisa sedikit inilah ya apa bisa melampiaskan mengeluarkan yang tadinya unek-unek atau juga mungkin ganjelan-ganjelan di hati ya Bu ya, dan menemukan solusi yang pastinya. Jadi nanti tinggal berarti saya besok harus segera melakukan rencana-rencana tadi. Itu sih Bu Dwi. Ya Allah, terima kasih sekali Bu Citra. Ya Ya Bu Bu, Dwi, sangat saya yang bahagia berterima kasih ini udah dibantu ketemu Oke. solusi-solusi. Ya, semoga dimudahkan sama Allah ya Bu untuk Bu Citra dan Amin. tim ya Amin. menyelesaikan masalah Makasih Bu Dwi ini. semangatnya dan doanya. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan pekan depan. Selamat sore Bu Citra. Selamat sore Oke. Bu Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh.